Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui nasihat Musa kepada bangsa Israel di dalam Ulangan pasal yang keempat ayat 5-6, kita belajar bahwa kita harus mengingat firman Tuhan, memperhatikannya, dan melakukannya dengan setia, karena firman Tuhan adalah kebijaksanaan dan akal budi kita. Tetapi, apa yang menjadi kebijaksanaan dan akal budi kita, itu kadangkala Tuhan pakai untuk hal-hal yang tak terduga. Contoh dapat kita pelajari melalui Yusuf. Yusuf begitu bergaul erat dengan Tuhan. Dia memperhatikan dan melakukan firman Tuhan sehingga dia begitu berhikmat dan berakal budi. Tetapi hikmat dan akal budinya itu dipakai Tuhan untuk membuat dia mengalami hal-hal yang tidak enak. Kita tahu sama-sama bahwa akhirnya Yusuf mengalami masuk penjara, lalu dia juga harus menghadapi hal-hal yang tidak enak di dalam hidupnya, di dalam penjara tersebut, karena dia mengalami PHP istilahnya, pengharapan palsu dari juru minuman dan juru roti. Tetapi di akhir dari peristiwa yang tidak enak yang dialami Yusuf, Yusuf dapat mengerti. Sebagaimana yang akan kita baca di dalam Kejadian 45, kita baca ayat 3 sampai ayat yang kelima. Saya bacakan. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah memberikan kita kebijaksanaan dan akal budi. Tetapi kebijaksanaan dan akal budi itu ada kalanya Allah gunakan untuk kita mengalami hal-hal yang tidak enak. Tetapi tetap di dalam mengalami hal-hal yang tidak enak itu, akal budi dan kebijaksanaan Allah akan tetap menyertai kita, akan tetap menolong kita, memimpin kita. Dan ketika hal-hal yang tidak enak yang sudah kita alami tersebut selesai, itu semua untuk menunjukkan kepada kita bahwa untuk memelihara kehidupanlah. Jadi Allah dengan setia menolong kita. Maka dari itu minggu lalu kita belajar bahwa marilah kita teguh memegang pengharapan kita karena Dia setia. Dan sampai saat ini pun Dia tetap setia. Dia memberikan kebijaksanaan dan akal budi bagi semua yang mengingat firman-Nya dan melakukan dengan setia. Sehingga ketika semua hal yang tidak enak harus dialami, harus kita alami, tetap ada kebijaksanaan, ada akal budi dari Dia yang setia untuk memelihara kehidupan kita. Tuhan tolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia, yang kami pegang teguh pengharapan kami kepadamu. Engkau juga yang memberi kami kebijaksanaan dan akal budi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia itu akan terus setia menjaga kami. Walaupun kami harus mengalami hal-hal yang tidak enak, Engkau setia memimpin kami dengan kebijaksanaan dan akal budi yang daripadamu. Dan kami Tuhan percaya terus dengan sungguh memegang teguh iman kami Tuhan, bahwa semuanya Engkau kerjakan untuk memelihara kehidupan. Untuk itu Tuhan kami memuji, membesarkan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini Tuhan, hamba berdoa bagi umat-umat-Mu, apapun yang menjadi aktivitas mereka Tuhan, baik yang bekerja, baik yang berwirausaha, yang membuka toko, warung, bengkel, salon, apapun Tuhan bidang usaha mereka, Tuhan memberi hikmat, Tuhan mengurapi, Tuhan kuasai mereka dengan kreativitas, dengan inisiatif, dengan hikmat yang daripadamu, sehingga apapun yang mereka hasilkan, baik barang maupun jasa, Kau buat berhasil. Dan
berkualitas dengan baik. Bagi umat-umatmu yang sekolah, yang kuliah, Engkau juga memberi hikmat, memberi pengertian. Kau singkapkan Tuhan kepada mereka, sehingga apa yang mereka pelajari dapat mereka mengerti dan dapat mereka terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.